Yo, what's good everyone? Selamat datang kembali di channel ini. Coba sini gua tanya, jujur deh. Siapa di antara kalian yang ngerasa capek? Capek jadi orang yang selalu mulai duluan. Capek jadi orang yang selalu ngechat, selalu ngajak jalan, selalu ngasih perhatian tapi responnya B aja. Kayak ngomong sama tembok. Lo ngasih 100, dibalasnya mungkin 10. Kalau lagi di fase itu, trust me, you're not alone. Banyak banget cowok di luar sana yang kejebak di mindset semakin gua ngejar, semakin dia bakal suka. Padahal faktanya seringkali kebalikannya. Semakin lu ngejar, semakin dia lari. Kenapa? Karena ngejar itu secara nggak langsung nunjukin kalau lu butuh dia buat bahagia. Dan itu bro, is not attractive. Jadi selama 10 menit ke depan, kita bakal coba shift total cara pikir kita. Kita nggak akan lagi ngebahas cara mendapatkan wanita. Kita bakal ngebahas sesuatu yang jauh lebih powerful, yaitu cara menjadi pria yang sulit untuk dilupakan. Pria yang bahkan setelah interaksinya selesai, tetap nyangkut di pikiran si cewek. Ini bukan sihir, ini psikologi. Siapin diri lo, kita mulai dari prinsip pertama. Oke, prinsip pertama, jadilah pria yang bikin penasaran. Gini, coba bayangin lo nonton film. Kalau semua plot twist dan akhir ceritanya udah dibocorin di 10 menit pertama, lo masih semangat nonton sampai habis gak? Enggak kan? Bosan. Sama kayak manusia. Cowok yang gampang ditebak itu ngebosenin. Yang di kencan pertama udah cerita dari A sampai Z soal hidupnya, soal mantannya, soal masalah keluarganya. Too much, too soon. Lu ngasih semua kartu lo di awal, nggak ada lagi yang bikin dia penasaran. Pria yang sulit dilupakan itu kayak iceberg. Yang kelihatan di permukaan cuma 10%-nya. Sisanya ada di bawah laut. Bikin orang bertanya-tanya, sebenarnya dia orangnya kayak gimana sih? Apa ya yang lagi dia pikirin? Gimana caranya jadi misterius tanpa jadi aneh atau so cool? Pertama, jadi pendengar yang baik. Biarin dia yang lebih banyak cerita. Lu cukup dengerin, kasih pertanyaan yang dalam, bukan cuma interogasi. Kedua, jangan oversharing di media sosial. Gak semua kegiatan lo, gak semua kegalauan lo harus jadi status. Biarin hidup lo punya bagian yang cuma lo dan orang terdekat yang tahu. Ketiga, punya opini yang kuat tapi nggak maksa. Pas lo ngomong, omongan lo berisi. Lo punya prinsip, tapi lo nggak ngotot kalau orang lain beda pendapat. Menjadi misterius itu bukan berarti jadi pendiam atau nutup diri, tapi tentang jadi orang yang punya kedalaman, yang nggak bisa dinilai cuma dari sampulnya aja. Ini yang bikin dia mikirin lo bahkan pas lo lagi nggak ada di dekatnya. Prinsip kedua, ini tricky tapi penting banget. Konsisten dalam kehadiran, tapi nggak pernah kelihatan ngejar. Bedanya apa tuh? Gini, ngejar itu kayak spam chat. Lu ngechat pagi, siang, sore, malam, nanyain lagi apa, udah makan, kok balasnya lama. Ini nunjukin lo needy, lo butuh validasi dari dia. Konsisten itu beda. Lo tetap muncul di hidupnya, tapi dengan frame yang kuat. Contoh, lo punya kebiasaan ngechat dia tiap pagi buat sekedar say good morning dan ngasih semangat. Lo lakuin itu terus, tapi setelah itu, lo hilang. Lo fokus sama kerjaan lo, sama hidup lo. Lo baru muncul lagi nanti malam buat nanya gimana harinya. Lihat polonya, lo hadir, tapi lo nggak nungguin. Kehadiran lo itu kayak satelit, bukan kayak satpam. Lo ngorbit di kehidupannya, ngasih sinyal secara berkala, tapi lo punya orbit lo sendiri. Sikap ini bikin cewek nyaman karena lo nggak ngasih tekanan, tapi di saat yang sama, dia jadi terbiasa sama kehadiran lo. Pas lo tiba-tiba nggak ngelakuin rutinitas itu, dia yang bakal ngerasa kehilangan dan bertanya-tanya, kok dia nggak ngechat gua pagi ini ya? Kuncinya adalah beri tanpa mengharap. Lo ngasih perhatian karena lo emang mau, bukan karena lo pengen dapat balasan tertentu. Ini nunjukin lo punya sumber kebahagiaan sendiri, dan itu sangat menarik. Prinsip ketiga ini level selanjutnya dari konsistensi. Jadi ahlinya timing dan meninggalkan kesan. Cowok biasa itu selalu ada. Cowok berkualitas itu ada di saat yang tepat. Dia punya kepekaan buat ngebaca situasi. Dia nggak ngechat pas dia lagi pasang status sibuk banget sama deadline. Dia justru muncul beberapa jam setelahnya dengan chat simple. Pasti capek banget ya abis ngelewatin deadline, good job. Lihat, pesannya relevan, dia nunjukin kalau dia merhatiin tapi nggak ganggu. Dia muncul bukan buat nambahin beban, tapi buat ngasih apresiasi. Kesan yang ditinggalin itu dalam banget. Gimana cara ngelatih timing? Observasi. Perhatiin pola dia, kapan dia biasanya aktif, kapan dia biasanya sibuk. Empati. Coba posisiin diri lo jadi dia. Kalau lo lagi di posisinya, lo pengen dapat chat kayak apa? Kualitas lebih baik daripada kuantitas. Lebih baik satu chat yang berkesan dalam sehari daripada 20 chat basa-basi yang nggak ada artinya.
Jadilah seperti hujan di musim kemarau, bukan banjir di musim hujan. Kehadiran lo itu ditunggu dan dirindukan, bukan dianggap sebagai gangguan. Ini yang bikin lo sulit dilupain. Prinsip keempat, dan ini mungkin yang paling fundamental. Punya arah hidup yang jelas. Bro, gue kasih tahu satu rahasia besar. Cewek berkualitas gak akan pernah mau jadi satu-satunya misi dalam hidup seorang cowok. Kalau tujuan utama hidup lo cuma buat dapetin dia, itu red flag besar. Itu nunjukin lo gak punya apa-apa lagi yang lebih penting dalam hidup lo. Pria yang sulit dilupakan itu pria yang punya tujuan lebih besar dari sekedar percintaan. Dia punya karir yang lagi dia bangun, punya bisnis yang lagi dia rintis, punya keahlian yang lagi dia asah, atau punya komunitas yang lagi dia bantu. Cewek itu cuma jadi co-pilot yang keren dalam perjalanannya dia, bukan jadi destinasinya. Kenapa ini menarik? Yang pertama, stabilitas. Ini nunjukin lu punya masa depan yang jelas. Yang kedua, gairah. Cowok yang punya passion itu seksi, titik. Yang ketiga, inspirasi. Lu yang cuma jadi pacar, tapi bisa jadi partner yang saling menginspirasi. Jadi sebelum lu sibuk mikirin gimana cara dapetin cowok idaman, coba tanya dulu ke diri lo, gue udah jadi cowok idaman versi gue sendiri belum? Fokus ke misi lo, dan cewek yang tepat bakal tertarik sama energi dan arah hidup lo. Oke, prinsip terakhir, dan ini mungkin yang paling fundamental. Mengerti bahwa perhatian yang tulus itu nggak perlu diumbar. Di zaman media sosial ini, banyak cowok mikir kalau ngasih perhatian itu harus dengan cara dipamerin. Ngasih bunga di story, ngasih kado mahal di tag, ngajak makan di tempat mewah, di post. Gak salah sih, tapi seringkali itu lebih terasa kayak buat pamer ke orang lain, bukan buat si ceweknya sendiri. Perhatian yang paling ngena dan sulit dilupakan itu justru yang kecil, personal, dan rahasia. Contoh, pas lagi ngobrol, dia pernah bilang suka banget sama rasa teh melati. Minggu depannya, pas lu ketemu dia, lo bawain sebotol teh melati dingin sambil bilang, nih biar seger. Dia bakal kaget karena lo inget detail sekecil itu. Lo tahu dia lagi sedih karena suatu hal, lo nggak ngasih nasihat panjang lebar. Lo cuma kirim lagu yang menenangkan lewat chat sambil bilang, dengerin ini deh, semoga sedikit lebih baik. Tindakan-tindakan kecil ini nunjukin kalau lo beneran mendengarkan, bukan cuma mendengar. Lo merhatiin detail-detail kecil tentang dia. Perhatian kayak gini terasa eksklusif, cuma buat dia seorang. Ini yang bikin dia ngerasa jadi cewek paling spesial di dunia, tanpa perlu validasi dari like atau komen orang lain. Jadi, itu dia 5 prinsipnya. Kalau lo rangkum, semuanya itu bermuara pada satu hal, menjadi pria yang punya pusat gravitasi sendiri. Lo nggak berputar mengelilingi dia, lo adalah matahari, dan lo punya planet-planet lo sendiri. Kerjaan lo, hobi lo, teman-teman lo. Dia, kalau memang jodohnya, bakal jadi planet terindah yang ikut mengorbit di tata surya lo, bukan sebaliknya. Berhenti berusaha terlalu keras buat disukai. Mulailah berusaha lebih keras untuk menyukai diri lo sendiri, untuk membangun hidup yang lo banggain. Karena pada akhirnya, cinta dan rasa hormat dari orang lain itu cuma refleksi dari cinta dan rasa hormat yang lo punya buat diri lo sendiri. Gimana bro? Dalam ya? Coba deh renungin. Mana prinsip yang paling pengen lo terapin duluan? Tulis di kolom komentar, kita ngobrol di sana. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan pelit buat klik like, dan pastiin lo udah subscribe biar kita bisa terus jadi lebih baik bareng-bareng. Gue cabut dulu, be the man you want to be. Peace out, and adios.